Nah dulu. Auzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untungnya kita orang Islam. Untung orang Islam. Kenapa Ustaz? Karena intisari dari Al-Quran adanya di surat Al-Fatihah. Dan inti Al-Fatihah ayatnya, inti daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah adanya di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Maka umat Islam sehari semalam minta hidayah mendengar dan membaca Al-Quran berapa kali dulu? Berapa kali dulu? Berapa kali? 5 kali. Berapa? 17. Karena dalam 5 waktu kita sholat setiap rakaatnya wajib baca Fatihah. Maka umat Islam kalau sholatnya dijaga, kalau sholatnya benar, kalau sholatnya baik, insya Allah dia nggak akan dehidrasi jiwanya, apalagi mati. Insya Allah nggak. Kenapa? Karena sehari semalam dia minta hidayah mendengar membaca Al-Quran 17 kali. Tapi itu ukuran standar, ukuran minimalis. Orang yang hidupnya pengen lebih hebat lagi, jangan cuma 17. Orang yang rumah tangganya pengen lebih berkah lagi, harus lebih 17. Orang yang bisnisnya pengen cepat meroket, usahanya pengen cepat sukses, jangan cuma 17. Artinya kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi siapa? Li ashabi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Lihat Bapak Ibu, Rasul tidak mengatakan li qari'i, bagi pembacanya. Tidak. Kenapa? Karena kalau seumur hidup baca Al-Quran cuma sekali, itu pun waktu akad nikah, itu pun setelah itu seminggu cerai, belum tentu Al-Quran jadi syafaat di akhirat. Tapi Al-Quran menjadi syafaat bagi ashabi, sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa itu sahabat Al-Quran? Yang namanya sahabat maunya jumpa terus, yang namanya sahabat maunya ketemu terus, yang namanya sahabat maunya interaksi terus, yang namanya sahabat lama nggak ketemu kangen luar biasa. Kalau itu ada dalam jiwa kita kepada Al-Quran, insya Allah orang itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Amin ya Allah. Bagaimana Ustaz caranya jadi sahabat Al-Quran? Banyakin baca. Nanti lama-lama chemistry-nya, energi cahayanya, ruh Al-Quran dengan ruh kita akan menyatu. Jadilah kita sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangatnya nih? Masih. Bapak-bapak masih semangatnya? Kira-kira kita ngaji sampai jam 2 pagi satu enggak? Sampai subuh? Masya Allah, luar biasa ya. Orang kau ngaji dari Isya sampai subuh. Saya kali ceramah dari Isya sampai subuh, nggak pesan apa-apa, nggak pesan ambulan aja deh. Tapi masih fokus ya, masih konsentrasi ya. Coba tangannya dikedepanin dua-duanya. Saya pengen tes konsentrasinya. Yuk, tangannya dikedepanin dua-duanya, jarinya digerakkan. Semua bapak-bapak juga, yuk, jarinya digerakkan, dikatasin, dikebawahin lagi. Ikuti perintah, jangan lihat contoh ya. Jarinya digerakkan, dikatasin lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, jarinya digerakkan yang cepat. Pegang dagu. Rupanya orang kau dagu jidat rupanya ya. Sengaja. Kan saya bilang ikuti perintah, jangan lihat contoh. Contohnya diikuti, beritanya enggak. Hati-hati nih kalau ngaji salah paham bahaya. Kata ustaznya ambil yang baik, tinggal
mau sedang jelek pulang nyari sendal yang baik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya ayah bunda, saya mau tanya, botol ini kalau airnya saya tuang semuanya, ada isinya nggak? Hah? Ada. Ada nggak? Bapak-bapak ada nggak? Saya tuang airnya habisin, ada nggak sih? Ada. Ada. Enggak dibuka. Apa isinya? Oksigen angin. Maka botol kosong kalau kita masukin ke air, dia keluar gelembung-gelembungnya. Itu oksigen yang keluar. Ini rumus alam, hukum alam. Kalau air masuk, oksigen keluar. Kalau air yang keluar, oksigen yang masuk. Itulah jiwa kita, Bapak Ibu. Kalau energi cahaya Al-Quran yang masuk, maka kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, kejelekan, keburukan akan hilang dari jiwa kita, dari hidup kita. Tapi kalau keburukan yang kita masukin, yang negatif yang kita impor, yang jelek yang kita lakukan, maka kebaikan akan pergi, yang positif akan menjauh, hidayah Allah akan sirna, cahaya energi Al-Quran akan memudar dari jiwa dan kehidupan kita. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ikan di lautan tidak asin? Ada yang tahu nggak rahasia? Ikan di lautan kenapa tidak asin? Ada yang tahu rahasia? Rahasianya karena ikannya masih hidup. Kalau ikannya sudah mati, gampang diasinin, gampang digoreng, gampang dibakar, gampang dicabai. Itulah orang yang jiwanya mati. Kalau dia jiwanya mati, mudah diasinin orang, mudah dibakar orang, mudah dikomporin orang, mudah digosok orang, mudah dirayu orang, mudah digiring orang. Tapi kalau jiwanya hidup, gak mudah dikipasin orang, gak mudah digoreng orang, gak mudah digiring orang. Kenapa? Jiwanya hidup. Dari mana jiwa bisa hidup? Dari cahaya dan energi Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya ayah bunda, pastikan 3 hal ini ada di anak kita. Kalau anak kita ada 3 hal ini, insya Allah anak kita selamat dunia akhirat. Sekarang zaman now, ayah bunda, zaman now, bukan zaman kita. Anak sekarang itu kalau dinasehati, dia malah ceramahin kita. Ibu tahu apa sih? Bapak tahu apa sih? Jangan dia ngomongin, ngertian dia informasi. Kita kerasin makin jadi, kita biarin makin parah. Anak sekarang gak bisa dilarang main Mobile Legends. Anak sekarang gak bisa aktif di media sosial. Ini memang zamannya digital. Tapi Bapak Ibu, gak apa-apa dia main Mobile Legends, gak apa-apa zaman berubah separah apapun, gak apa-apa teknologi berkembang secanggih apapun, asal 3 ini ada di anak kita, insya Allah anak kita selamat dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama, pastikan anak kita sholat 5 waktu. Jagain anak kita, ingatin terus sholat 5 waktu. Karena sholat tiang agama, tiang kehidupan, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik-baik semua amal. Kalau buruk aja urusan. Maka jagain anak kita, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, pastikan anak kita sehari semalam minimal membaca Al-Quran 1 lembar. 1 lembar aja Pak. Pastikan anak kita sehari semalam. Insya Allah dia selamat dunia akhirat. Oh, aku mau keluar rumah Bu, kamu udah baca Al-Quran? Belum Bu, baca dulu Al-Quran minimal selembar. Setelah itu kamu silakan keluar. Insya Allah anak Bapak Ibu Allah yang jaga langsung. Karena Al-Quran, jangankan surat dan ayatnya, 1 huruf mengandung 1000 kebaikan, 1000 keberkahan, 1000 mujizat, 1000 hidayah, 1000 rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau 2 ini saja dilakukan oleh anak kita, sholat 5 waktu, baca Al-Quran sehari semalam minimal 1 lembar, insya Allah dia mau bergaul dengan siapapun. Teknologi berkembang secanggih apapun,
pastikan anak ibu melakukan. Yang ketiganya, ini dilakukan oleh orang tuanya. Pastikan, biasakan orang tuanya sedekah di hari kelahiran anaknya. Ibu anaknya lahir hari apa? Hari Kamis. Sedekah di situ. Sebutkan namanya, minta pada Allah, ya Allah, dengan wasilah sedekahku di hari kelahiran anakku yang bernama Fulan bin Fulan, maka jaga keselamatannya, beri keberkahan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah Bapak Ibu, dari hari kelahirannya ibu sedekahin sampai datang minggu depan di hari kelahirannya, Allah jaga dari musibah, bala, bencana, dan kematian yang buruk. Kenapa? Karena sedekah menolak bala, bencana, dan kematian yang buruk. Dan orang kalau pengen cepat diijabah, awali sedekah. Tadi itu waktu keliling ibu keluarin duit, habis keluarin duit sedekah, habis berdoa, ya Allah, dengan sedekahku ini malam ini, jaga anakku, jaga suamiku dari janda-janda yang susah diatur ya. Sedekah. Dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Saya ulang lagi, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Bapak kalau melaut, sedekah dulu. Di perjalanan di tengah lautan sampai pulang, Allah jamin bebas musibah bala bencana. Kenapa? Karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu kerennya sedekah. Dan Rasul janji, Allah janji dalam Al-Quran, orang yang sedekah gak akan bangkrut, gak akan berkurang hartanya. Malah Allah banyak di Al-Quran janji, Allah lipat gandakan hartanya bagi orang yang sedekah. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Siapa yang hidupnya kacau balau, rapihin dengan sedekah. Siapa yang rumah tangganya berantakan, coba tata dengan sedekah. Siapa yang bisnisnya gagal, proyeknya mentok, ekonominya jatuh, pancing dengan sedekah. Karena kata Rasulullah, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Bahkan kata Rasul, obati penyakitmu dengan sedekah. Kita ini kadang ironis Bapak Ibu, berani bayar dokter puluhan juta, pengen sembuh, padahal yang menyembuhkan siapa? Yang nyembuhin siapa? Kenapa giliran Allah minta kita nggak mau bayar? Kotak amal lewat aja mikirnya sampai 10 kali. 100 apa 50 ya? Aduh kalau 100 bapaknya ngerokok gimana? 50 aja deh, 50 buat bocah jajan sekolah gimana? 20 aja deh, 20 buat sarapan pagi gimana? Akhirnya 2.000 lagi, 2.000 lagi. Udah lecek, robek, dekil, ditambal solasi, hitam banget duit. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang begitu ada? Kata Allah dalam Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tu'minu. Kata Allah, kamu kalau berinfak jangan yang paling buruk, yang kamu melihatnya saja sudah memicingkan mata. Bahasa kitanya, dulu aja megangnya udah geli, mau dikasih buah kata Allah. Masya Allah. Itu jelas banget dalam Al-Quran ayat. Maka Ustaz, tapi kan gak apa-apa kecil yang penting ikhlas Pak Ustaz. Ya benar sih itu mah. Tapi prinsip kita harusnya gak apa-apa besar asal ikhlas, daripada kecil gak ikhlas. Nah, udah kecil butuh lagi. Nah, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya kata Rasul, kalau ada orang datang ke rumah kalian minta bantuan, minta sedekah kasih. Meskipun yang minta berada di atas kuda. Maksudnya apa sih? Meskipun yang minta gak pantas minta. Ke rumah kita datang bawa mobil, gak taunya minta sedekah. Kata Rasulullah, yang model begitu dikasih. Kenapa? Karena bisa jadi itu malaikat yang Allah utus ingin menguji kita. Kalaupun bukan malaikat, siapa yang menggerakkan jiwanya? Orang miliaran, kok dia pilih bantuannya ke kita? Itu memang Allah yang pilih, Allah yang punya mau, pengen
Indonesia benar-benar di tangan kekuasaan umat Islam. Dan hari ini di Gaza Utara masih terjadi kelaparan yang ekstrim. Anak-anak di sana Pak, untuk cari makan harus mengais di tong-tong sampah. Bahkan untuk setetes air bersih mereka harus menjilat keran-keran yang kering, nyari di selokan yang kotor, karena semua instalasi ditutup oleh jilus. Bahkan kadang-kadang anak-anakku kalau ada mobil truk bantuan berhenti, mereka rebutan. Rebutan apa? Lari ke kolong, mulutnya dibuka, nunggu tetesan air dari AC, air karburator yang suka netes di mobil truk. Masya Allah. Ibu, di sini nikmat Allah mana yang gak dirasakan? Kita nggak minta hujan aja setiap hari hujan. Di sana nggak pernah hujan. Di sana di bawah tanahnya paling minyak doang. Di sini minyak, batu bara, nikel, emas, perak semuanya ada. Di sana buah paling buah tin, buahnya itu buah kurma. Di sini semua buah tumbuh semua. Bahkan satu buah jenisnya banyak. Pisang ada pisang. Ada pisang Ambon, pisang gajah, pisang batu, pisang emas, macam-macam pisang. Pisang doang. Maka kalau kita nggak peduli dengan saudara kita di sana, ngeri. Saya takut di pengadilan Allah kita dihujat oleh mereka. Ngeri pertanggungjawaban. Kalau di antara amanah rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, tidak ada harta yang kita sedekahkan untuk mereka. Sesusah-susahnya kita apa sih? Masih bisa makan, betul? Tapi di sana mereka menyelamatkan kita. Kenapa? Mereka lah yang menjaga Baitul Maqdis. Kita cukup bantu aja dari sini. Nggak perlu ikut perang, nggak perlu ikut angkat senjata. Cukup doa dan berikan harta kita untuk mereka. Kenapa? Kata Rasulullah, "Idza fasada Syam, fasada kullu." Kalau hancur penduduk Syam, hancur seluruh dunia. Dan Palestina menjadi bagian penting dari negeri Syam. Maka itu membela Palestina bukan urusan Palestina, tapi urusan kita seluruh dunia. Bahkan lebih khusus lagi umat Islam, lebih khusus lagi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sana dinyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini amanah konstitusi negara kita. Kita yang orang Indonesia kewajibannya dua, sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia. Ayah bunda, kenapa sih mereka bisa sekecil itu bisa membantai massal 40 ribu lebih saudara kita di Palestina dibantai habis. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menganggap semua orang yang bukan ras mereka, yang bukan dari darah mereka adalah binatang. Jadi kita ini dianggap binatang. Mau muslim mau non muslim, kalau bukan dari golongan mereka, kalau bukan dari ras mereka, kita ini dianggap binatang. Maka ketika mereka menggorok leher saudara kita, itu mereka menganggapnya lagi gorok ayam aja. Makanya nggak ada punya jiwa kasihan, karena yang di jiwa mereka kita itu binatang. Maka bisa dibayangkan kalau ini 3 kota suci dikuasai oleh mereka.